Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 Oktober 2024 ya, Rabu. Penerusan daripada video yang kemarin. Dimulai dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk indeks dolar ini strong, kuat ke atas, dan harga ini ketika sentuhan pertama di level area resisten kedua weekly ini kan ada sedikit reaksi, tetapi tidak bertahan lama, langsung break ke atas ya. Jadi untuk zona pantaunya ini ada sedikit perubahan. Kemungkinan sih untuk minggu ini 104,67 sampai dengan 104,92 itu kurang lebih ya, ada potensi kemungkinan akan dicapai sebelum terkoreksi ke bawah ya. Jadi hati-hati untuk pergerakan indeks dolar saat ini. Kalau saya lihatin open market itu kemarin kan itu berangkatnya itu kan dari low-nya itu kan 103,41 dan saat ini tuh udah 104,500-an ya. Jadi tidak menutup kemungkinan zona pantau over untuk minggu ini resisten 34 104,67 sampai dengan 104,92 ini ada potensi akan tercapai sebelum terkoreksi. Kemudian untuk gold ya, pergerakan untuk gold itu harga bergerak ke atas, status saat ini itu tertahan di level area resisten kedua monthly yang berada di 2757. Kurang lebih areanya itu pas di kisaran level area tersebut. Belum mampu tutup di atas level area tersebut ya, dan harga ini kan ke reject balik ke bawah. Posisi harga saat video ini dibuat itu masih retest di level area support kedua weekly yang berada di 2750. Jadi kalau misalkan malam ini gold mampu mempertahankan di bawah 2750, ada potensi kemungkinan akan terkoreksi. Zona pantaunya normal koreksi itu berada di kisaran zona tengah atau sebagai pivot daily-nya yang berada di 2727 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan bergerak secara ekstrim ke bawah, tentunya sih tidak menutup kemungkinan karena level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support 2708 ini tidak menutup kemungkinan juga akan dicapai, tetapi untuk saat ini itu masih minim, masih di bawah 35% ya. Jadi untuk fokusnya hari ini sampai dengan besok, kalau misalkan ada koreksi dari gold, zona pantau yang pertama ya 2736, 2727 sampai dengan batas bawah adalah di 2722 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan bergerak ke dorong ke atas, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 2757 sebagai resisten kedua monthly. Batas pantau overnya kalau misalkan ada lebih-lebihnya ya, karena SRP daily-nya itu juga ada level area 2762 sampai dengan 2769, juga bisa tidak menutup kemungkinan akan ke sana, tetapi kita lihatin aja progresnya. Untuk daily-nya nanti mampu atau tidak harga ini body candle-nya close di bawah 2750. Kalau misalkan mampu, ada potensi kemungkinan besok dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan belum mampu, masih ada peluang harga kedorong ke atas, itu masih ada. Tetapi gambaran saya hari ini sampai dengan besok sudah tidak jauh-jauh di 2757. Zona pantaunya adalah di kisaran level area 2762 sampai dengan 2769. Untuk planningnya di gold ya, cuman sih saya tidak merekomendasikan ya, tetapi saya lebih ngincerin ke ancang-ancang cari setup sell. Tetapi saya akan nunggu di kisaran di antara jam 8 sampai dengan jam 10 malam nanti harga ini mampu nggak selama di jam-jam tersebut itu dia bergerak di bawahnya ataupun sedikit di bawahnya 2750 ini, mampu atau tidak. Kalau misalkan mampu, apalagi dia bergerak di bawahnya 2749, tentunya sih kemungkinan referensi sell untuk saya pribadi itu akan ada lagi. Tetapi saya menggunakan akun Sen bukan akun standar karena ini masih rawan, jadi saya lebih ke risikonya itu saya akan pertimbangkan dengan baik-baik ya. Jadi untuk gold, khusus gold sampai dengan nanti pemilu ya, saya masih belum berani menggunakan akun standar. Kalau misalkan itu terjadi planning sell, kemungkinan ya cari aja sendiri, sesuaikan juga dengan plan masing-masing. Intinya adalah di bawah 2750, tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya, batas maksimum tidak boleh lebih dari 125 pip yang berada di sedikit di high-nya yang tadi ya 2758. Kurang lebih itu areanya adalah stop loss di atasnya sedikit 2760 itu untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya yang berada di zona tengah atau sebagai pivot di sini 2727, ruang gerak sekitar 215 pip, tentunya sini lebih oke sebagai target yang pertama. Kemudian untuk target yang kedua, meskipun ya masih minim, masih kecil, tidak menutup kemungkinan juga sebagai target alternatifnya 300 pip yang berada di 2718, tentunya sini lebih ideal juga. Tetapi hati-hati kalau misalkan nanti malam harga ternyata tidak mampu bergerak dengan cepat ya, setelah jam 9 malam tidak mampu bergerak dengan cepat di bawah 2750, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti akan terjadi spike dulu dengan cepat ke atas baru lanjut ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi market untuk saat ini itu lebih dominan antisipasi terjadinya aksi profit taking yang akan terjadi di gold itu yang untuk saat ini ya. Untuk geopolitik kalau menurut saya ini sedikit turun, jadi lebih ke
aksi profit taking untuk akhir-akhir ini ya, kurang lebihnya mulai dari malam ini sampai dengan besok malam setelah rilis data klaim pengangguran dari Amerika ya, kemungkinan sih gambarannya untuk aksi profit taking kemungkinan 2 hari tersebut antara hari ini, dimulai hari ini atau sampai dengan besok malam. Jadi hati-hati kalau misalkan itu terjadi aksi profit taking, potensi penurunan gold itu mendekati 1000 pip ke bawah, jadi waspada aja. Kesimpulannya untuk zona pantau ya, kalaupun kedorong ke atas kemungkinan sudah nggak jauh-jauh di sini 2757, pantau aja di 2762, batas maksimum adalah di 2769. Ini kalau mau kedorong ke atas, tetapi kalau gambaran saya itu masih di bawah 40% kalau misalkan mampu mencapai 2769 ya untuk malam ini. Tetapi sebagai kuncinya itu pantau aja di antara 2750 sampai dengan 2749 lah kurang lebih di sini. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, zona pantau bawah sebagai target pertama 2736, 2727 ini sebagai target zona tengah atau sebagai pivotnya, maksimum sebagai TP2 nya itu berada di 2718. Kalau misalkan terjadi aksi profit taking kurang lebih ya, ini bisa bergerak dengan cepat ke bawah menuju di kisaran level area yang pertama 2700-an sebagai physical price level, tetapi ada level area SRP di antara 2708 sampai dengan 2705 ini sebagai target kalau misalkan terjadi aksi profit taking. Maksimum adalah 2692 kurang lebih di sini sebelum nanti harga balik ke atas dengan cepat juga ya. Jadi waspada aja pergerakan untuk gold malam ini sampai dengan besok. Planning adalah kalau untuk saya pribadi persiapan cari ancang-ancang setup sell, mau masuk sekarang atau nanti terserah keputusan di masing-masing. Ingat ya, untuk saya pribadi saya menggunakan akun Sen dan broker yang saya pakai untuk saat ini adalah FBS. Untuk rekan-rekan yang mau lihat pairnya ya, kalau saya lihatin sih banyak banget yang didukung di akun Sen, baik dari komoditi, kripto ataupun forex, itu di FBS menurut saya adalah pilihan lengkap. Jadi untuk linknya ada di deskripsi. Selanjutnya adalah untuk oil ya, XTUSD. Pergerakan untuk XTUSD itu harga terkoreksi ke bawah, perhatikan aja ketika bergerak dengan cepat ke atas ya, kurang lebih batas konfirmasi atas pivot 72 atau 71.99 kurang lebih ya. Harga ini dipassing di level area tersebut dan terkoreksi ke bawah, turun sentuhan pertama juga dipassing di level area kurang lebihnya di 71.22. Tetapi harga ini tidak mampu bergerak dengan cepat membuat high baru. Di sini kehabisan momentum, meskipun candlenya hijau-hijau semua, tetapi ini kehabisan momentum dan terkoreksi ke bawah. Untuk saat ini bergerak balik ke bawah dan break di level area 70.45 sebagai batas konfirmasi bawah pivot ya. Di sini juga ada zona demand. Zona demand sudah di break, jadi hati-hati kalau misalkan ada potensi kedorong ke atas, kuncinya di pivot 71.22 selama XTUSD minimal ya, karena ini pergerakannya pelan untuk XTUSD ya, minimal dari segi time frame daily-nya kalau belum mampu tutup di atasnya 71.22 potensi arah bawah. Tetapi kalau misalkan mampu daily close-nya, body candle-nya tutup di atas 71.22, ada kecenderungan ini mungkin akan keangkat ke atas. Zona pantaunya itu kurang lebih sebagai target terdekat di 73.27. Kemudian untuk GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD planning kemarin cari ancang-ancang setup sell ya. Ini saya perkecil dulu, perhatikan level area SRP di kisaran level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance. Di sini harga kurang lebih dipasin ke reject dan langsung kedorong ke bawah ya. Untuk kemarin planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Untuk target maksimumnya sementara berada di 1.29300 ya, dan ini sudah lebih dari setengah jalan. Kalau mau keluar sebagian posisi tentunya sih ini nggak masalah, majukan stop loss keluar sebagian posisi. Kalau mau adjust untuk targetnya ini sih tentunya sih nggak masalah. Jadi intinya majukan stop loss dulu, keluar sebagian posisi, baru kalau untuk target maksimum di video yang sebelumnya ada di sini, kalau misalkan digeser ke bawah di Bisico price levelnya 1.2900-an, sedikit di atas level area tersebut sih, ini tentunya sih ini lebih oke ya, setidaknya profit sudah diambil, bonusnya aja yang berjalan. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD baik TP1 ataupun TP2 semuanya clear ya. Planning kemarin cari ancang-ancang setup sell. Untuk status saat ini, harga ini kan sudah break di level area support kedua weekly, dan perhatikan sentuhan pertama yang saya antisipasi di video yang kemarin ya. Sentuhan pertama di sini ada reaksi harga sedikit keangkat ke atas, tetapi tidak mampu bergerak di atas history low minggu lalu yang berada di 1.0811 ya, dan harga ini kan langsung ke banting ke bawah. Dari segi planning untuk cari ancang-ancang setup sell ini sudah clear semua, tidak bisa digunakan, tidak menutup kemungkinan juga bisa aja nih ini kedorong ke bawah, tetapi rawan kalau misalkan mau
masuk sekarang udah telat ya, dikarenakan ini kan udah clear semua, udah TP semua. Kalau baru prepare masuk ke market sekarang, tentunya ini belum ada konfirmasi lanjutan, akankah dia langsung kedorong ke bawah atau terkoreksi dulu baru lanjut ke bawah. Ini rawan statusnya saat ini, jadi saya lebih prefer Euro USD ngeliatin pergerakan saat ini ya, pantau aja di level area batas atas. Kalau misalkan terjadi koreksi, pantau di 1.0793 sampai dengan 1.080 ya. Kemudian saat ini yang masih di retest di support pertama, support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten minor 1.0769 ya. Akankah mampu di break ke atas kembali untuk koreksi atau langsung lanjut ke bawah? Ini yang akan menjadi PR malam ini. Jadi saat ini lebih ke wait and see, TP semua ya, jadi tidak ada entry lanjutan. Kalaupun misalkan kedorong ke bawah, batas pantau over untuk minggu ini berada di kisaran level area 1.0706, S4-nya 1.0675. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ekstrim ke bawah, tentunya ini statusnya juga sama, TP kurang lebih sekitar 60 pip ya, pas kurang lebih saat video ini dibuat, pas kena TP-nya. Jadi untuk zona pantaunya perhatikan aja ya, yang kemarin sentuhan ketika harga kedorong dari bawah ya, bergerak ke atas untuk koreksi kurang lebih di batas konfirmasi bawah pivot 0.6690, kurang lebihnya harga dipasin di level area tersebut, tidak mampu tutup body candlenya di atas level area tersebut. Untuk planning kan kemarin sell, ini udah clear, saat ini sudah mendekati batas pantaunya sebagai support kedua weekly 0.6692. Hati-hati, bisa aja ini nanti langsung bergerak langsung ke bawah, baru terkoreksi bergerak ke bawah kembali, atau di level area support kedua weekly harga ini kemungkinan bisa aja juga bermain-main sebentar ya. Jadi sideways kecil, spek atas, turun ke bawah, ini juga bisa. Jadi hati-hati untuk Audi USD, planningnya masih belum ada kembali, mengingat yang kemarin baru aja kena TP. Tetapi untuk rekan-rekan ya, zona pantaunya batas maksimal yang saya bahasin di outlook kemarin, support 3 dan 4 masih ada harga 0.6586 sampai dengan 0.6564. Status saat ini mendekati level area support kedua weekly 0.66300 pembulatan atau sebagai physical price level. Kalaupun ada kesempatan terkoreksi kedorong ke atas, kalau mau re-entry sell 0.6658 sampai dengan 0.6672 ini kalau misalkan mau re-entry sell, tetapi saya tidak menyarankan untuk buy di level area support kedua. Jadi ini rawan belum ada konfirmasi pembalikan arah ya. Jadi saya lebih prefer kalaupun ada kesempatan ke atas ya, persiapan selama harga minimal dari segi time frame H4-nya tidak mampu tutup di 0.6672 di atas level area tersebut ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD status saat ini masih sideways. Hati-hati, sebentar lagi rilis suku bunga dari Kanada. Kalau misalkan benar memangkas suku bunga sebesar 50 basis point, kemungkinan ini akan langsung spike ke atas dengan cepat di resisten kedua weekly yang berada di 1.3868. Tetapi kalau nanti hanya sebatas memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, kemungkinan dia akan spike ke bawah dulu, baru pelan-pelan balik ke atas. Untuk USD CAD kalau menurut saya ini simpel sebenarnya. Zona pantaunya atas 1.3868 sebagai target untuk TP ya, yang di video yang kemarin. Kemudian saat ini masih retest kembali di history high minggu lalu 1.3838. Resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3822. Kemudian kalau misalkan ini mendadak spike ke bawah, kuncinya cuma satu, selama USD CAD harga masih belum mampu tutup di bawah 1.37800, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Untuk entry-nya di mana, analisanya seperti apa, sesuaikan juga dengan rekan-rekan semua ya. Kalau misalkan mau buy sekarang, tentunya ini rawan, jadi ini masih belum ada kejelasan akankah memangkas suku bunga sebesar 50 basis point atau 25 basis point. Kalau misalkan memangkas suku bunga sebesar 50 basis point, kemungkinan stop loss 30 pip kemungkinan akan aman, tetapi dari segi targetnya juga terbatas 1.3868 ini yang akan menjadi target ruang gerak 30 pip. Tetapi kalau misalkan hanya memangkas sebesar 25 basis point, kemungkinan stop loss yang ada di sini akan kesabet. Jadi hati-hati untuk USD CAD. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss saat ini ya, harga ini sudah berhasil break di history high minggu yang lalu ya. Untuk saat ini setelah break ya, ini kan juga sideways dari segi time frame kecil, tentunya sih ini ideal sebenarnya kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup buy meskipun sedikit telat ya. Jadi ada dua referensi untuk USD Swiss cari ancang-ancang setup buy-nya ya. Kalau misalkan ada kesempatan sekali lagi kedorong ke bawah, selama harga masih belum mampu bergerak di bawah 0.8650, planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Jadi ini kalau misalkan saya gambar untuk USD Swiss planningnya sebenarnya ya, kalau mau buy sekarang di harga sekarang, setidaknya stop loss harus berada di bawah
bawah support, dan ruang gerak itu kurang lebih sekitar 40-an pip ya kalau misalkan mau entry sekarang. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga ini terkoreksi dari segi time frame kecilnya, selama harga tidak mampu atau belum mampu bergerak di bawah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Mana yang valid silahkan tentukan pilihan masing-masing ya. Ini sementara saya gambar di sini dulu, nanti kita liatin progresnya. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan kedorong ke bawah untuk menekan risiko, tetapi ini saya gambar di sini aja dulu. Dan untuk targetnya hati-hati, risk to rewardnya ini agak sedikit nggak imbang ya. Kalau misalkan mau nargetin di resisten kedua, ruang gerak cuman 30 pip, tetapi kalau misalkan mau nargetin di 0.87500 atau sedikit berada di bawahnya resisten 3 weekly, ruang gerak 70 sampai dengan 75 pip, tentunya sih ini lebih ideal. Jadi PR-nya untuk malam ini pastikan harga ini langsung lanjut ke atas. Kalau misalkan lanjut ke atas tentunya sih nggak masalah kalau mau langsung buy sekarang. Nanti untuk stop lossnya digeser pelan-pelan. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan sedikit terkoreksi ke bawah selama harga belum mampu bergerak di bawah support 0.86500, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. USD Yen, pergerakan USD Yen ekstrim ke dorong ke atas dan ini sudah over. Dari segi weekly-nya pun ini juga ditabrak kayak nggak punya dosa aja. Intinya gitu aja ya untuk USD Yen. Jadi ini mudah banget ditabrak ekstrim ke atas. Ya seperti itu, seakan-akan ya koyok ranti tuso mulai. Dari segi entry posisi kemarin ya untuk USD Yen kan kurang lebih ya pas planning buy-nya kan di bawah di sini. Antisipasi ini saya sedikit geser dulu. Ketika open market di Senin ini kan harga kedorong ke bawah. Kurang lebih ini kalau misalkan saya zoom, sebenarnya planning buy itu setelah ada doji di sini. Jadi sebenarnya di antara 149 sampai dengan kurang lebih ya di 149.25 lah, sedikit di kisaran level area tersebut untuk planning buy-nya, mengingat konfirmasinya ada di sini. Cuman untuk rekan-rekan yang nyimak di video outlog, kalau mau yang ada buy limit di sini ya ini tentunya sih panen tentunya. Tetapi dari segi targetnya saya lebih antisipasi ke resisten ke 2 weekly, ruang gerak sekitar 168 pip. Tentunya juga nggak menyangka di video yang sebelumnya yang kemarin juga saya update juga, kalau mau ataupun rekan-rekan masih bertahan di USD Yen ya, kalau mau adjust untuk targetnya jangan jauh-jauh. Kalau mau pentokin sekalian di resisten 4, ruang gerak sekitar 280-an pip lah di sini. Tentunya ini juga sudah dapat ya, sudah clear, sudah beres, dan ini masih ngegas terus ke atas tanpa ada rasa dosa. Jadi saat ini saya tidak ada planning di USD Yen ya, jadi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa aja kedorong ke atas. Zona supply di sini di kiri ya, itu 155.25 batas atas. Tetapi mengingat ini kan sudah clear ya, kecuali untuk rekan-rekan yang ada entry posisi, ini saya hapus dulu sementara, tetapi saya liatin di SRP monthly. Jadi pergerakan untuk di USD Yen, kalau misalkan saya tarik di bulan lalu, history low sampai dengan high-nya ya, kurang lebih di sini, resisten 3 dan 4. Nah, ini kelihatan. Diperuntukkan sampai dengan nanti di tanggal 31 Oktober ya, berlakunya untuk SRP di sini. Ada level area resisten 3 dan 4, 153.58 sampai dengan 155.500 pembulatan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, ini kelihatan banget. Rejeksinya itu kelihatan banget ketika harga dari sini ya, dari bawah lah, di kurang lebih dia kan berangkat dari history low kan ada di sini, terkonfirmasi di pivotnya di sini, reaksi harga sideways dulu, nggak langsung kedorong ke atas, dan di resisten ke pertama monthly terkoreksi drop ke bawah. Tetapi sebelum spike ke atas, perhatikan di antara pivot di sini dia membentuk zona rally bis rally, atau mungkin ini flag ya, kalau di time frame kecil mungkin ini kelihatan flag, dan harga bergerak ke atas lebih lanjut ya. Ketika mampu break di level-level area SRP-nya, perhatikan koreksinya kurang lebih di sini, sentuhannya di sini, break, koreksi, nggak lama langsung nembak ke atas. Jadi ini tinggal 2 level area SRP yang belum dicapai. Akankah mampu atau tidak untuk dicapai ya, 153.58 sampai dengan 155.500, peluang di atas 60% akan dihajar untuk USD Yen ya, sebelum koreksi secara ekstrim. Oke. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk beberapa pair forex sudah banyak yang TP ya, baik entry yang di outlook ataupun re-entry yang kemarin sudah banyak yang TP. Saran saya adalah tetap disiplin, jangan over. Untuk rekomendasi broker nekan risiko ya, gunakan akun Sen. Silahkan cek di link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.